Korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan, pungutan, penerimaan, atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan, serta dalam perizinan dan atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan atau keuangan negara atau masyarakat. Jenis-jenis korupsi. Pertama, yaitu korupsi transaktif. Korupsi transaktif ialah korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dan dengan aktif dicapai keuntungannya yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah. Yang kedua, korupsi perkerabatan. Korupsi perkerabatan ialah korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya. Korupsi yang memeras. Korupsi yang memeras ialah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya. 4. Korupsi investif. Korupsi investif ialah korupsi yang memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan. Kelima, korupsi defensif. Korupsi defensif adalah korupsi yang mana pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya, atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi. 6. Korupsi otogenik. Korupsi otogenik ialah korupsi yang dilakukan seorang diri, tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat. Dan yang terakhir ialah korupsi suportif. Korupsi suportif adalah korupsi dukungan dan tidak ada orang atau pihak lain yang terlibat. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi problem bangsa di korupsi ialah 1. Adil dalam membagi kekuasaan. 2. Pemerataan pendapatan. 3. Pemerataan pendidikan. 4. Pemerataan kesehatan. 5. Pemerataan pekerjaan. 6. Pemerataan pengetahuan dan wawasan. Dan yang terakhir, 7. Pemerataan keamanan atau rasa aman. Strategi pemahaman Pancasila dalam menghadapi problem bangsa. Hanya demi sesonasi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Secara garis besar, mengandung makna bahwa negara melindungi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Dan bertoleransi dalam beragama, yakni saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Karena Indonesia berdasarkan atas negara hukum, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berlaku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku di masyarakat. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa seluruh penduduk yang mendiami seluruh pulau yang ada di Indonesia ini merupakan saudara, tanpa pernah membedakan suku, agama, ras, dan bahkan adat istiadat atau kebudayaan. Penduduk Indonesia adalah satu, yakni satu bangsa Indonesia. Cinta terhadap bangsa dan tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, menumbuhkan ratusan nasib dan penanggungan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, mengandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan musyawarah atau mufakat,
bukan hanya mementingkan segelintir golongan saja, yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan anarkisme. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melakukan musyawarah, artinya usahakan keputusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam setiap lini kehidupan, mengandung arti sikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan alam dan dunia dipergunakan bagi kepentingan bersama menurut potensi masing-masing. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, pemberontakan dan peningkatan kualitas rakyat dengan kesejahteraan dapat secara merata. Nilai-nilai Pancasila terhadap problem bangsa di korupsi. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini memiliki penekanan bahwa masyarakat Indonesia sudah seharusnya memiliki keimanan serta kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa di dalam negara Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Dan dalam setiap ajaran agama tersebut, semuanya sangat menolak akan perbuatan korupsi. Bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini menekankan bahwa ternyata kasus korupsi ini telah banyak mengabaikan beberapa karakter seperti kebenaran, keadilan, tegang rasa, dan saling mencintai. Seorang koruptor merupakan orang yang sangat tidak memiliki sikap keadilan, karena hak yang seharusnya dimiliki oleh orang lain, namun malah dimakan oleh koruptor itu sendiri untuk kepentingan pribadi. 3. Persatuan Indonesia. Seorang koruptor tidak memiliki sikap persatuan antar sesama, karena mereka lebih mementingkan nafsu dan urusan pribadinya, dan mereka tidak memikirkan bahwa korupsi dapat membuat dampak buruk seperti dapat merusak perekonomian, melemahnya sikap positif, dan melunturkan sikap kecintaan pada bangsa dan negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh sifat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maraknya perilaku koruptor yang dilakukan oleh para pejabat tinggi ini akan membuat kepercayaan masyarakat luntur akan pejabat yang berwenang, karena mereka telah menitipkan demokrasi kepada wakil rakyat tersebut. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sudah tidak dijunjung tinggi lagi ketika maraknya kasus korupsi di Indonesia ini, di mana kurangnya dana untuk menunjang kepentingan umum yang mengakibatkan tidak selesainya pembangunan. Dalam mendorong keadilan sosial, maka negara harus berusaha keras melalui lembaga negara mendorong pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan anggaran negara untuk kepentingan rakyat. Menciptakan nilai keadilan sosial menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab keadilan sosial adalah harapan dan cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan dari kelompok 11 atau kelompok kami, negara kita adalah negara yang memiliki Pancasila dengan kelima silanya yang mengandung makna-makna dari setiap terminal kehidupan rakyat Indonesia. Namun seiring dengan pertumbuhan bangsa ini, muncul berbagai masalah di dalamnya, dan salah satu di antaranya yaitu korupsi. Korupsi merupakan salah satu penyakit yang sangat susah untuk dihilangkan di negeri Indonesia ini. Karena adanya korupsi ini memberikan dampak pada berbagai aspek seperti korupsi dapat menghambat pembangunan, ekonomi, dan semakin lemahnya karakter bangsa Indonesia. Maka dari itu, untuk menghadapi korupsi ini, masyarakat Indonesia harus semakin memperkuat nilai-nilai Pancasila dan kepribadian dan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang memiliki dan memahami agama yang mereka anut pasti akan sangat menolak terhadap perbuatan korupsi tersebut, karena dapat sangat merusak nilai keadaban dan keadilan. Karena sejatinya kita sebagai makhluk Tuhan yang diharuskan untuk memiliki nilai kemanusiaan akan tidak mudah untuk mengambil yang bukan